Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selalu dengan kita awali dengan mengucapkan selamat pagi ya, agar kita semua selalu bersemangat. Siang, sore, malam tetap dengan semangat pagi dan selamat pagi. Baik, dilanjutkan dengan perkuliahan ekonomi manajerial, optimisasi ekonomi ya. Ini masih dalam pokok pembahasan. Ya, kita flashback dulu nih terkait dengan ekonomi manajerial itu definisinya ya. Ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Baik, jadi intinya adalah bagaimana perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan market pasar, dapat memberikan solusi yang terbaik, ya. Nah, makanya dibutuhkanlah terkait dengan ekonomi manajerial untuk mendapatkan cara yang paling efisien. Tujuannya apa sih untuk mendapatkan cara yang paling efisien itu? Ya pastinya terkait dengan maksimisasi laba atau nilai perusahaan. Ya, atau dapat kita katakan juga untuk meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Nah, di sini secara otomatis terkait dengan kendala itu juga perlu diminimalisir. Jadi kalau bisa kita hindarilah beberapa kendala-kendala yang memang akan menghambat jalannya cara-cara atau solusi yang sudah ditentukan tadi, supaya semuanya berakhir dengan hasil yang baik dan efektif serta efisien. Kemudian terkait dengan ekonomi manajerial, ya, di dalam ekonomi ini dapat digambarkan dalam beberapa cara, ya, atau dapat hubungan ekonomi ini dapat digambarkan. Yang pertama itu terkait dengan penggambaran dalam bentuk persamaan, ya. Kemudian tabel, dan yang ketiga grafik, ya. Jadi hubungan ekonomi itu dapat kita gambarkan dalam bentuk persamaan, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ya. 3 poin ini di dalam hubungan ekonomi. Nah, dapat dijelaskan di sini terkait dengan hal tersebut, hubungan antara konsep dan ukuran total, ya, rata-rata dan marginal ini penting di dalam analisis optimisasi atau optimum, ya. Hubungan ketiganya ini pada dasarnya sama. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimumkan keuntungan, ya. Serta kita tunjukkan nih bagaimana kurva biaya rata-ratanya dan kurva biaya marginal. Kedua kurva tersebut diturunkan secara geometris dari yang namanya kurva biaya total, ya. Gimananya? Yuk kita lanjut dulu nih terkait dengan penjabaran dari biaya rata-rata atau average cost. Nah, apabila produksi jangka pendek menghasilkan output sebesar Q unit, maka dapat dihitung biaya rata-rata atau average fixed cost, ya, average fixed cost. Dan biaya variabel rata-rata average variable cost. Sama halnya dengan biaya total. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini konsep mengenai biaya rata-rata juga dibedakan menjadi 3 nih. Di sini ada AFC, ada AVC, ada AC. Nah, itu apa aja? AFC itu ada biaya tetap rata-rata, ya. Artinya ya. Terus AVC itu adalah biaya berubah rata-rata dan AC itu adalah biaya tetap rata-rata. Nah, di sini ada rumusnya nih untuk mencari AFC itu sama dengan TFC dibagi Q. Untuk mencari AVC, TVC dibagi Q, dan untuk mencari AC sama dengan total cost dibagi quantity. Kita lanjut lagi. Nah, inilah kita di sini akan sedikit belajar ya bagaimana mencari total revenue atau TR
Ya, ini adalah bentuk-bentuk hubungan di dalam ekonomi. Yang pertama itu ada hubungan fungsi tabel dan grafik. Yuk sama-sama kita pelajari ini, kita hitung ya. Bentuk persamaannya apa? Ini nomor 1, bentuk persamaannya itu adalah TR sama dengan 10 Q dikurang Q pangkat 2. Ya, TR sama dengan 10 Q dikurang Q pangkat 2. Nah, Q atau kita biasa sebut sebagai quantity. TR kita sebut sebagai total revenue. Nah, di sini kita mulai melakukan perhitungan. Ya, untuk mencari TR, di sini quantity diketahui. Quantity sama dengan 0, 1, 0 sampai 5. Nah, simpel aja deh. Nah, kita mulai lakukan perhitungan. Di mana nilai kuantitinya 0. Kita tulis di sini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari TR. TR itu gimana persamaannya? TR sama dengan 10 Q dikurang Q pangkat 2. Ya, TR 10 dikalikan Q-nya berapa di sini? 0. 10 dikali 0. Coba sambil kita praktekin. Ya. Oke, TR sama dengan 10 kali 0 dikurang Q-nya berapa tadi? 0 pangkat 2. 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 0. Ya, kita lanjut ke Q1. Q1 dikurang Q-nya berapa? 1 pangkat 2. Hasilnya 9. Mudah ya? Oke, ini adalah dasar dari bentuk hubungan dalam ekonomi terkait dengan hubungan fungsi tabel dan grafik. Terusnya sama, kuantitinya berapa? 2. Kita kurangi lagi, 10 kali 2, 20, dikurang 2 pangkat 2, 4. Hasilnya adalah 16. Kita lanjut lagi, 3. Untuk kuantiti 3, 10 kali 3, 30, dikurang 3 pangkat 2. Ya, 30 dikurang 9, 21. Lanjut lagi terus sampai dengan pangkat 5. Ya, hasilnya berapa? 25. Oke, cukup jelas ya? Kita lanjut lagi. Untuk biaya total, nah ini kita akan berlatih latihan contoh soal lagi ya. Untuk biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal, kita akan hitung di mana diketahui nah ini soalnya. Kita beri tanda dulu. Ayo kita beri tanda dulu ya. Oke, dilanjut. Quantity. Kemudian di sini diketahui 182 ditambah 56 Q. Kemudian total cost-nya berapa? Ya. Kemudian ada average cost, di mana kita bisa mencari average cost itu dari total cost dibagi quantity. Kita masuk ke marginal cost, di mana delta total cost dibagi delta Q. Ya, kita lakukan perhitungan di sini. Oh ya, untuk terkait bentuk persamaan ini ada pertanyaan ya terkait dengan bagaimana mencari atau membuat grafik dari tabel yang sudah kita buat tadi ya, dari tabel ini. Silakan dibuat grafiknya. Oke. Kemudian masuk lagi ke sini, di mana kuantiti 1
Kuantiti 1 itu 182 ditambah 56. Kuantitinya berapa? 1. Hasilnya berapa? 182 ditambah 56. Hasilnya adalah 238. Oke, 238 ya, benar ya. Oke, kita lanjut. Untuk mencari average cost tadi, total cost dibagi quantity, total cost-nya berapa? Di sini udah ketahuan 238. Kuantitinya berapa? 1. Jadi 238 dibagi 1 sama dengan tetap di 238. Mencari marginal cost, delta total cost dibagi delta Q. Delta total cost dibagi delta Q, gimana langkahnya? Mudah banget. Di 238 dikurang 182. Yuk, sama-sama. 238 dikurang 182. Hasilnya berapa? 56. Oke. 56. Kemudian Q tadi ya. Delta Q, bagaimana mencari delta Q? Yaitu 1 dikurang 0. Hasilnya tetap 1. Ya. Jadi hasil tadi delta TC itu 238 dibagi 182, hasilnya 56. 56 dibagi 1 hasil dari delta Q. Kita tulislah di sini adalah 56. Oke, kita lanjut. Silakan dilakukan perhitungan selanjutnya dan jangan lupa buat grafik dari tabel tersebut ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Untuk aturan fungsi diferensial, di mana ada fungsi konstan. Nah, aturan fungsi konstan ini, ya kita lihat, ini merupakan turunan dari suatu fungsi konstan, di mana D sama dengan F kali X, ya sama dengan A. Nah, dikatakan sama dengan 0 itu untuk semua nilai yang konstanta tadi. Ya, baik, kita masuk sini, dilanjutkan. Y sama dengan Fx sama dengan A, ini merupakan fungsi. Ya, ini merupakan fungsi. dy per dx sama dengan 0, ini adalah turunan. Diulangi lagi. Y sama dengan F dikali X sama dengan A, itu adalah fungsi. Turunannya adalah dy per dx sama dengan 0. Itu adalah turunan. Ya. Y sama dengan A, maka dy per dx sama dengan 0. Nah, tentukan turunan pertama dari dy per dx sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buat ya, untuk contohnya saja. Itu Y sama dengan 3, maka dy per dx itu adalah 0. Ini adalah 0 ini dikatakan sama dengan 0 untuk semua nilai yang konstanta tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi pangkat. Fungsi pangkat sama dengan turunan dari suatu fungsi pangkat. Y sama dengan AX pangkat B. Ya, di mana A dan B adalah konstanta. Ya, sama seperti yang sebelumnya, dirumuskan sebagai berikut. dy per dx sama dengan B dikali A dikali X pangkat B kurang 1. Oke, maka turunan dari Y itu adalah A kali X pangkat B. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh ya dari fungsi pangkat. Yuk kita sama-sama simak. Y sama dengan A dikali X pangkat B. Maka dy per dx-nya itu ya, untuk rumusnya ini, fungsi pangkat tadi adalah B dikali A dikalikan X B kurang 1 ya. Itu seperti rumus yang di atasnya sebelumnya, yang ini. Oke. Ini adalah contoh soalnya. Y sama dengan 6X pangkat 3, maka dy per dx-nya itu berapa? Ya, dy per dx-nya itu sama dengan
6 kali 3, ya ini diturunkan ya, kemudian 3 min 1 sesuai dengan rumusnya. Oke, 3 min 1. Hasilnya 6 kali 3, 18, X pangkat 2. 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, ini adalah contoh untuk fungsi pangkat. Oke. Silakan Anda berlatih untuk satu soal latihan ini ya, dilanjutkan lagi. Oh, ada 2 soal latihan. Mudah sekali ini. Silakan dilanjutkan nanti ya untuk soal latihan tersebut. Kemudian kita masuk lagi fungsi penambahan dan pengurangan. Terkait dengan fungsi penambahan dan pengurangan itu, tentukan turunan pertama dari soal berikut. Ya. Tentukan soal pertama dari soal berikut, di mana Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Nah, kita masuk ke sini, jawab ya, DY per DX sama dengan 12X pangkat 2, kita dapat dari sini di 4X pangkat 3 ya, di mana 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12, 3 minus 1 hasilnya adalah 2. Jadi 2X, 12X pangkat 2. Ditambah, turun lagi nih, ya 5 kali 2, 10, 10X pangkat 1, di mana 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Jadi 10X pangkat 1. Dikurang 6X pangkat 0, ya, karena tidak ada 0, jadi kita tulis dikurang 8. Nah, 12X pangkat 2 ditambah 10X pangkat 1 dikurang 6X pangkat 0 dikurang 0. Kenapa? Karena 0 ini adalah nilai konstan. Ya, sama dengan 0, jadi kita tulis 0. Nah, turunan pertamanya adalah ini. 12X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 6. Oke? Cukup jelas ya? Dilanjutkan lagi dengan soal latihan sambil berlatih supaya Anda semakin bisa dalam berlatih. Kita masuk ke kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial ini di mana? Ya, kita langsung aja to the point ke contoh soalnya. Ya, ke contoh soal, tapi bolehlah kita bahas ini dulu nih terkait dengan rumusnya, di mana fx itu sama dengan u kali v, di mana f aksen, ya ini Ibu cuma pakai ini aja ya, seperti tanda kutip, tapi sebenarnya itu adalah tujuannya adalah aksen, ya. F aksen dikalikan x sama dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen. Ya, ini adalah rumus ya. Ini adalah rumusnya. Oke. Warnanya dulu supaya lebih menarik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yuk kita sama-sama bahas ini. Fx sama dengan 4x ditambah 5 pangkat 4, ya, kemudian 2x pangkat 2 ditambah 3. Nah, nilai u ini ada di 4x ditambah 5 pangkat 4. Nilai v itu ada di 2x pangkat 2 ditambah 3. Carilah fx, f aksennya berapa, ya. Rumus f aksen nih sudah dikasih tahu. Yuk sama-sama kita jawab. Kita pindahin dulu biar nggak bolak-balik ya. Oke. Kita jawab. U sama dengan 4x ditambah 5 pangkat 4. Maka u aksennya berapa? Rumusnya tadi, rumus u aksen, ya. Kita lihat u aksennya itu adalah 4x, ya di sini 4 keluar ya. Ditulis di sini adalah 4 dikalikan 4. 4 dari pangkatnya ini. Kemudian 4x ditambah 5 pangkat 3. 3 itu dari 4 min 1. Nah, didapatlah hasil 16 kali 4x ditambah 5 pangkat 3. Ya, sama halnya untuk mencari v.
Kita cari dulu V aksennya. Tadi V-nya ini, nilai V-nya. F aksennya berapa? Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4X pangkat 1. Ya. Nah, ini 2 dikurang 1. Nah, ini adalah V aksen. Oke. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke rumusnya, di mana F aksen ini kali X sama dengan U aksen V kali V ditambah U dikali V aksen. 16 dikali 4X ditambah 5 pangkat 3. Nah, ini dari nilai U aksen, ya. Ini nilai U aksennya. Kita pindahkan ke sini. Dikali 2X pangkat 2 ditambah 3. 2X pangkat 2 ditambah 3 adalah nilai dari V. Jadi U aksen dikalikan V, ini nominal, ini nilainya. Oke. Ditambah 4X ditambah 5 pangkat 4. Itu adalah nilai dari U. Kalau kita lihat rumusnya nih. Kita cari U-nya. U-nya mana? U-nya ini. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini 4X ditambah 5 pangkat 4 kali 4X. 4X itu dari mana? Dari V aksen. Ya, pangkat satunya nggak usah ditulis. Cukup kita tulis saja dengan 4X. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dari V ini ya kita turun nih si V ini 4X ditambah 5 pangkat 3. Nah, kita buka kurung 16, kita masukkan ke sini ya, 16 dikali U, nilai U-nya berapa? U-nya ini masukkan, ditambah 4X ditambah 5 pangkat 1. Oke, dikali 4X. Kemudian dilanjut 4X ditambah 5 pangkat 3. Ya. Nah, ini kita lakukan penyederhanaan lagi nih, kita turunin lagi ya. Oke. 32X pangkat 2 ya. Itu dari 16 kita kalikan. Oke. Oke ya, 16 kali 2X pangkat 2 ditambah 48X. 48X itu dari 16 dikalikan ke 3. Dilanjut, kita tambah lagi. 16X pangkat 2 itu dari mana? Kita dari perhitungan 4X kali 4X. Jadi 4X kuadrat ditambah 5 kali 4, 20X. Diturunin lagi. Hasilnya ini masih tetap ya. Di 4X ditambah 5 pangkat 3. Nah, ini yang bisa kita olah untuk diturunkan kembali. Ya, itu di 48X pangkat 2 dari kita hitung 32 ditambah 16X, hasilnya adalah 48X pangkat 2. Nah, kita turunin lagi si 20X-nya ini dan 48. Ini adalah hasilnya. Bisa disederhanakan lagi, kalau ada yang mau mencoba silakan ya. Kita masih bisa sederhanakan lagi, masih 2 step lagi. Oke, silakan berlatih soal. Kita akan melanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya terkait dengan masih kaitannya dengan optimisasi ekonomi. Kita akan berlatih lagi. Baik, untuk pertemuan hari ini diucapkan alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Silakan sambil berlatih soalnya. Yang diberi tanda kuning ini merupakan latihan untuk soal ya, supaya Anda lebih bisa memahami kembali. Baik, ditutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.